touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Pada Mas Ergi, tempat yang sangat menginspirasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mas Ergi yang sangat menginspirasi di hidup saya. Yang pertama, apa momen paling sulit dalam hidup Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Untuk momen sulit itu ya banyak lah, tapi salah satunya yang paling berkenang itu kayak masalah itu pernah ada masalah sama orang tua karena tujuan saya itu nggak sama lah sama orang tua, itu jadi bentrok. Mau orang tua itu maunya kayak gini tapi sayanya juga mau kayak gini, ya apa, ada perselisihan. Terus ya kayak gitu lumayan berkenang lah bagi saya karena itu buat saya lumayan kepikiran. Terus cara saya mengatasinya ya saya mau berbicara dengan orang tua saya maunya gimana, kayak netapin satu tujuan yang sama aja lah, kayak sama-sama mendukung, orang tua juga mendukung tujuan saya, biar juga demi kebahagiaan saya sendiri. Karena intinya orang tua memilihkan mengatur-atur kayak gitu juga ingin kita bahagia. Ya, terima kasih atas jawaban yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang paling memotivasi Mas Ergi hingga bisa berada di posisi sekarang yang ceria dan aktif untuk pada kegiatan sekolah? Kalau orang yang menginspirasi saya itu jujur kedua orang tua saya, karena menjalani hari-hari dengan semangat itu ya karena orang tua itu selalu memberi semangat lah, kayak jangan jalani hari itu tanpa semangat, karena juga kalau bisa dengan semangat kenapa tidak. Dan kedua orang tua saya itu mengajarkan untuk bersemangat menghadapi segala sesuatu, karena kalau semangat itu bisa menyelesaikan masalah karena tidak terlalu terpuruk oleh keadaan. Yang ketiga, apa kebiasaan kecil yang sangat berkesan bagi Mas Ergi? Apa kebiasaan kecil yang menurut Mas Ergi sangat berkesan? Kalau kebiasaan kecil mungkin kayak saya itu belajar lah. Itu kayaknya walaupun saya juga nggak terlalu sering-sering belajar gitu, tapi saya juga kadang memikirkan kayak belajar sedikit tapi efektif lah istilahnya. Jadi walaupun kayak saya nggak sering, tapi ya itu menurut saya itu tetap penting lah, karena nanti kalau tidak belajar itu sulit memahami materi yang ada di sekolah. Ya, yang selanjutnya, bagaimana cara Mas Ergi tetap semangat saat merasa gagal atau putus asa? Kalau itu saya itu sering biasanya saya sering keluar rumah untuk menenangkan diri, kayak seperti saya melakukan hobi kayak lari, itu saya coba menenangkan diri lah. Saya berpikir diri sendiri itu kayak gimana, itu saya coba menjalani hobi sambil memikirkan jalan masalahnya itu gimana, jalan keluar masalahnya itu gimana. Karena kalau cuman di rumah itu kayak tetap terpuruk sama keadaan lah, suasananya tetap beda. Dan kalau di luar itu kayak lebih tenang aja lah, karena enggak di dalam lingkungan yang kita bermasalah itu. Ya, dan yang terakhir sangat ingin bertanya pada Mas Ergi, apa pesan yang ingin Mas Ergi sampaikan untuk generasi agar berani meraih mimpi untuk menuju kesuksesan? Jalan yang saya ambil itu, saya jujur saya itu nggak terlalu gimana, tapi ya kayak dari saya itu saya berdoa dan berusaha. Kayak berusaha itu seperti saya itu memahami itu kayak mimpi saya itu jalannya itu yang harus saya tempuh gimana. Kayak seumpamanya saya harus
belajar ini biar nanti kalau ada tes kayak gini saya bisa menjalani itu. Sama saya lebih mengejar prestasi karena ya itu prestasi itu juga bisa jadi nilai tambahan lah untuk mengejar mimpi saya. Juga saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan saya dan saya bisa mengobrol dengan mereka untuk menambah wawasan lah istilahnya. Sama saya juga kayak tetap menjaga pergaulan lah, karena pergaulan itu lumayan penting. Karena kalau kita kalau kita nggak pintar-pintar memilih pergaulan yang baik, kayak kita itu malah bergaul sama orang-orang yang dalam tanda kutip itu yang kurang baik, kita malah terjerumus. Tapi kalau kita pintar-pintar memilih teman yang mengajarkan kita untuk lebih positif, kayak kita itu lebih giat belajar lah gitu. Jadi saya punya cara saya lah untuk menempuh cita-cita saya.